Di antara kita, pasti pernah ya merasakan agak takut gitu kalau harus ke kamar mandi. Terlebih jika sendirian dan di tengah malam pula. Mau itu kamar mandi di rumah atau bahkan di tempat lain. Seperti dua cerita yang akan aku bawakan malam ini. Dan inilah cerita pertamanya. Hai, aku Risman. Aku berasal dari Purwokerto, tapi pernah kuliah di Jogja. Dan kejadian ini aku alami saat aku tinggal di Jogja. Jadi, aku mulai kuliah di tahun 2007 hingga akhirnya lulus pada tahun 2011. Dan dalam rentang waktu itu, aku 3 kali pindah kos. Jadi, ada 3 tempat yang pernah menjadi tempat tinggalku selama kuliah. Dan tentu saja ada alasan kenapa aku harus pindah sampai 3 kali. Semasa kuliah itu, kendala ekonomi mengharuskanku untuk tinggal di kos yang sederhana dan seadanya. Jadi intinya, aku gak mampulah kalau mau ngekos di tempat bagus dan mahal, karena gak ada uangnya. Dan sama seperti yang teman lain juga alami, tempat kos pertama kebanyakan pasti hanya sementara, atau gak pernah lama. Karena kos pertama biasanya yang penting ada tempat tidur dulu, atau sementara sambil nyari yang lebih bagus. Gitu kan? Nah, sama. Aku juga kayak gitu. Tapi walaupun uangku terbatas, aku tetap juga punya keinginan untuk tinggal di kos yang nyaman. Ya minimal nggak gembel-gembel amat lah. Dan dengan pikiran seperti itulah, akhirnya aku nggak betah dengan tempat kos yang pertama. Karena bisa dibilang tempat itu terlalu seadanya banget. Sehingga aku pun berniat untuk mencari yang agak mendingan. Nah, tempat kos yang kedua ini letaknya di daerah Kaliurang. Kosnya murah dan seadanya, tapi cukup bersih dan nyaman. Bentuknya adalah rumah bertingkat yang memanjang ke belakang. Isinya sendiri ada sekitar 15 kamar yang saling berhadapan. Dan di dalam kamarnya sudah tersedia tempat tidur, meja, dan kursi. Di kosan itu ada 4 kamar mandi berukuran sedang yang letaknya di paling belakang bangunan. Dan semuanya masih mengandalkan bak air serta gayung. Pokoknya gambarannya seperti itulah kira-kira. Dan namanya juga kos sederhana yang murah, jangan harap semuanya sesuai dengan keinginan. Termasuk suasananya yang mungkin cerah dan terang benderang. Karena nyatanya, kos ini kelihatan sedikit kusam serta temaram di malam hari. Begitu juga dengan kamar mandinya. Seperti yang sudah aku bilang tadi, kamar mandinya itu nggak kecil. Masing-masing berukuran sekitar 3 kali 3 meter dengan bak air di dalamnya. 4 kamar mandi itu berjajar dari kiri ke kanan. Dan penerangan di dalamnya hanya dari lampu 5 watt saja. Jadi ya sama sekali nggak terang. Kalau kata teman-temanku sih, yang penting masih kelihatan. Jadi amanlah. Begitu candaan kami. Jadi ya sudah, namanya juga terkendala budget, mau nggak mau aku harus terima. Oh iya, satu lagi. Bak air yang ada di kamar mandi warnanya gelap. Bukan karena jarang dibersihkan ya, tapi emang sengaja dicat warna gelap. Jadi airnya juga kelihatan gelap. Padahal sebenarnya airnya jernih dan bersih. Alasan kenapa aku perlu cerita tentang si bak mandi ini, nanti kalian akan tahu. Nah, hari-hari pertama aku tinggal di kosan ini, awalnya berjalan biasa-biasa aja. Normal-normal aja. Gak pernah merasa ada kejanggalan apapun. Walaupun beberapa kali aku merasakan keanehan. Khususnya di kamar mandi. Hanya saja waktu itu aku gak pernah mikir aneh-aneh. Dan jujur, aku itu termasuk orang yang penakut dan parnoan. Jadi kalau sekiranya merasa ada yang aneh atau menyeramkan, aku akan berusaha keras untuk mengabaikan atau mengalihkan pikiran ke hal lain. Pokoknya aku gak mau tenggelam dalam ketakutan karena overthinking. Termasuk dalam menyikapi hal-hal aneh yang beberapa kali aku alami. Yang walaupun agak sedikit mengganggu, tapi karena masih belum masuk ke tahap menyeramkan, jadinya aku masih bisa dengan mudah mengabaikan. Contohnya gini,
Pernah suatu kali pas aku lagi mandi, tiba-tiba lampu kamar mandi itu mati. Yang tentu saja bikin suasana di dalam kamar mandi jadi gelap banget. Tapi matinya bentar doang, terus hidup lagi, mati lagi, gitu. Kayak semacam ada orang yang lagi mainin saklar lampu. Dan karena kejadian itu berlangsung pas aku masih baru banget tinggal di kosan, kemungkinannya kecil banget kalau misalkan itu adalah ulah jahil penghuni kos lain. Wong kita juga belum kenal, boro-boro ngisengin, jadi gak mungkin lah. Karena rasanya kami belum seakrab itu untuk mulai saling jahil menjahili. Dan kejadian lampu ini bukan hanya sekali ya, tapi beberapa kali di waktu yang berbeda. Terus ada lagi. Jadi pernah nih, pas aku lagi mandi, pas lagi ngeguyur air ke badan pakai gayung, tiba-tiba aku mendengar suara orang yang berdehem. Kayak gitu. Dan saat itu aku kaget banget. Karena kedengarannya bukan dari luar kamar mandi, tapi dari dalam kamar mandi. Yang kalau misalnya beneran ada orang dehem, seharusnya si orang itu ada di dekat aku. Padahal jelas-jelas aku lagi mandi sendirian di sana. Makanya sejak saat itu kalau lagi mandi terus lagi nyiram-nyiram pakai gayung, aku selalu buka mata. Karena aku takut kalau misalnya aku merem, pas melek lagi ada orang di depan aku. Kan serem ya. Jadi ya udahlah, guyur air dari kepala juga aku tetap melek, walaupun pasti agak pedes ya ke mata. Dan kejadian-kejadian aneh serta janggal itu, seiring berjalannya waktu, tarafnya semakin meningkat. Dari yang awalnya hanya bikin bingung, lama-lama jadi nyeremin. Seperti soal bak air yang aku bahas tadi. Jadi, bak air itu kan permanen ya, dan entah apa alasannya dicat warna gelap. Jadinya aku gak bisa ngelihat dasarnya dengan jelas. Nah, pada suatu hari ceritanya aku pulang malam. Dan saat itu badan benar-benar capek banget setelah seharian kuliah. Tapi mau secapek apapun, aku selalu usahakan untuk mandi. Jadi setelah rebahan bentar, aku pun ke kamar mandi. Mungkin saat itu sekitar jam 10-an lah. Bawa gayung dan semua peralatan mandi, aku ngelangkah menuju kamar mandi. Dan untuk sampai sana, aku harus melewati 5 kamar, karena kamarku letaknya berada di tengah. Saat itu, suasana kos udah sepi banget, karena sepertinya penghuni kos yang lain udah pada tidur, atau malah belum pada pulang. Pokoknya sepi banget lah, kayak gak ada kehidupan gitu. Dan ketika udah sampai di deretan kamar mandi, aku memilih yang kedua dari kiri, lalu masuk ke dalamnya. Saat itu gak ada yang aneh, dan tidak lama kemudian, mulailah aku mandi. Jebar jebur gitu kayak biasanya. Sampai akhirnya pas aku lagi ambil air pakai gayung buat bilas karena habis pakai sabun, ada sesuatu yang terjadi. Nah, bak air itu kan dalamnya sekitar 1 meter ya, dan waktu itu airnya penuh. Tapi pas lagi ngambil air pakai gayung, aku merasa ada sesuatu di dalam bak yang menyentuh gayung. Jadi si gayung ini kayak nabrak sesuatu gitu di dalam bak. Padahal kan harusnya isinya cuma air ya. Tapi ini enggak, kayak ada benda keras di dalam bak. Aku yakin banget. Tapi aku juga bingung. Barusan nabrak apa ya? Gitu. Dan karena penasaran, aku pun melongokkan kepalaku ke dalam bak untuk mencari tahu. Tapi karena bak itu dicat pakai warna gelap, ditambah lagi lampu kamar mandi juga temaram, aku gak bisa langsung tahu benda apa yang ada di dalam bak mandi. Apalagi kan karena baru banget diambil pakai gayung, jadi permukaan airnya masih agak bergelombang. Makin susah lagi. Tapi karena penasaran, sambil nunggu air tenang, aku mencoba memfokuskan penglihatan ke dalam bak itu. Lalu ketika permukaan air udah tenang dan tidak bergelombang lagi, ditambah dengan mata yang udah terbiasa dan fokus, akhirnya aku melihat sesuatu. Dan itu serem banget. Coba bayangin aja. Di dalam bak yang gelap, aku melihat ada wajah. Sekilas aku melihatnya itu adalah wajah laki-laki yang sama sekali gak aku kenal. Awalnya aku masih gak yakin. Jadinya aku terus menatapnya dan coba memastikan lagi. Tapi ternyata benar, itu adalah wajah laki-laki. Jadi ada kepala di dalam bak air. Lebih parahnya lagi, si wajah itu tiba-tiba tersenyum ke arahku.
Wah, beberapa detik kemudian aku langsung lari keluar kamar mandi. Serem banget kan? Tapi peristiwa super creepy ini belum bisa bikin aku pindah kosan. Jadinya ada peristiwa yang gak kalah serem yang harus aku lalui lagi di kosan ini. Nah, peristiwa berikutnya itu lebih nyeremin lagi. Terjadi sekitar 6 bulan setelah aku tinggal di sana. Awalnya aku mendengar kabar kalau ada salah satu penghuni kos yang sakit cukup lama. Dan karena hampir 1 bulan masih sakit aja, si teman yang sakit ini akhirnya pulang ke rumah orang tuanya. Pokoknya nanti dia balik lagi setelah benar-benar sembuh. Aku yang kebetulan gak terlalu akrab dengan si teman yang sakit ini, gak tahu pasti dia sakit apa atau kenapa. Tapi dengar-dengar, dari selentingan kabar yang aku dapat dari penghuni kos lain tentang dia bisa sakit sampai selama itu, katanya karena dia syok. Katanya lagi, sebelum sakit, dia itu sempat melihat pocong di dalam kamar mandi. Pocong itu berdiri di belakang ketika dia sedang buang air. Itu cerita bener, Man. Pas kejadian, aku ada di sini. Kamu pas gak ada. Begitu kata Ansor. Dia adalah tetangga kos sebelah kananku. Dan saat mendengar ceritanya, aku hanya bisa diam. Wah, kalau emang bener kayak gitu, kok serem banget ya. Moga-moga aku gak ngalamin lah, pikirku. Tapi ternyata harapan hanya tinggal harapan. Karena pada suatu hari, beberapa minggu dari aku mendengar cerita pocong itu, aku harus mengalami kejadian yang sama. Jadi waktu itu, lagi-lagi aku pulang agak malam. Mungkin sekitar jam 11-an lah sampai kos. Seperti biasa, setelah rebahan sebentar, aku langsung ke kamar mandi. Padahal awalnya aku agak malas buat mandi. Tapi karena badan kok rasanya lengket banget, ya udah, akhirnya aku putuskan untuk mandi. Dan karena udah larut, suasana kos juga udah sepi banget. Gak kedengeran aktivitas apapun dari para penghuninya. Nah, pas udah sampai di depan kamar mandi, aku memilih kamar mandi yang paling ujung. Karena hanya itu yang pintunya terbuka. Sedangkan yang lain pintunya tertutup kayak ada isinya. Setelah di dalam, aku mulai mandi. Normal, gak ada kejadian aneh. Walau jujur, aku sedikit deg-degan. Mengingat udah banyak banget peristiwa seram yang terjadi. Apalagi waktu itu sudah nyaris tengah malam. Singkatnya, pas mandinya udahan dan lagi pakai handuk, disinilah peristiwa seram itu dimulai. Jadi, aku handukan menghadap pintu. Nah, di pintu kamar mandi menempel cermin bundar seukuran wajah. Pokoknya ada cermin kecil lah di situ. Dan biasanya hampir setiap kamar mandi ada cermin itu. Dan karena aku keramas, aku juga harus mengeringkan rambutku. Jadinya aku handukin juga tuh kepala. Dan pas lagi handukin kepala ini, udah pasti aku gak bisa ngelihat apa-apa karena pandangan tertutup handuk. Nah, pas udah selesai dan refleks melihat ke arah kaca yang ada di depanku, disitulah jantungku kayak berhenti pas ngelihat ke kaca. Karena di sana ada pantulan sosok pocong. Iya, ada pocong lagi berdiri di belakangku. Dan walaupun hanya bisa melihat wajah sama kepalanya aja, itu udah serem banget. Seketika itu juga, lagi-lagi aku langsung lari terbirit-birit keluar dari kamar mandi. Dan setelah melihat sendiri malam itu, aku percaya kalau cerita yang beredar selama ini tentang adanya pocong di kamar mandi benar. Tidak lama dari kejadian itu, tentu saja aku memutuskan untuk pindah. Nah, sekarang kita beralih ke cerita kedua. Hai, aku Fenty, dan aku adalah karyawan swasta yang berkantor di Jakarta. Perusahaan tempatku bekerja bergerak di bidang jasa konsultan. Jadi, klien kami tersebar hampir di seluruh Indonesia. Dan karena banyak serta tersebarnya klien itulah, mengharuskan perusahaan secara berkala mengirim orang untuk mengunjungi klien di luar Jakarta. Salah satu orang itu adalah aku. Iya, jadinya aku sering banget tuh tugas keluar kota. Singkatnya, seperti yang udah banyak kita tahu, kalau dinas keluar kota pasti akan menginap di hotel selama waktu yang diperlukan. Dengan begitu, berbagai macam hotel udah pernah aku tempati. Dari hotel yang biasa aja di kota kecil, sampai hotel mewah di kota besar.
Semua udah pernah aku huni. Dari yang biasa aja gak ada serem-seremnya sama sekali, sampai yang sangat menakutkan. Iya, aku pernah mengalami peristiwa serem di hotel, yang malah terjadinya justru di hotel mewah. Begini ceritanya. Waktu itu aku dinas ke Surabaya, tepatnya pada tahun 2014. Jadi perusahaan ngirim aku sendirian untuk berkunjung di kantor klien yang ada di kota pahlawan itu. Dan waktu itu perusahaan menempatkan aku di satu hotel mewah di bilangan Darmo Raya. Hotel yang bentuknya juga modern. Dan di sana juga menyediakan kamar kelas atas dengan berbagai macam fasilitas. Kalau sudah di hotel mewah begini, aku jadi sekalian refreshing. Jadi benar-benar aku maksimalin banget seluruh fasilitas yang ada. Aku ingat banget, waktu itu malam terakhir di Surabaya. Karena besok pagi aku udah harus kembali ke Jakarta. Dan biasanya kalau udah di hari terakhir seperti ini, aku sengaja meluangkan waktu untuk bersantai sambil mencari tempat untuk melepas lelah atau ngopi di luar hotel. Sama juga dengan malam itu. Pokoknya aku menghabiskan waktu di salah satu kafe yang letaknya cukup jauh dari hotel. Setelah selesai me time, aku kembali lagi ke hotel. Waktu itu sekitar jam 8 malam. Gak langsung masuk kamar, tapi terlebih dulu menggunakan salah satu fasilitas yaitu gym. Dan di sana juga lumayan lama. Sampai sekitar jam 10-an lah aku nge-gym. Setelah itu aku baru masuk kamar. Di dalam kamar, aku pun rebahan sebentar di tempat tidur sambil nonton TV, selagi menunggu bathtub penuh dengan air. Karena malam itu aku berniat untuk berendam air hangat. Singkatnya, setelah bathtub penuh, aku pun masuk ke dalam kamar mandi. Dan kamar mandi di kamarku ini cukup besar. Ada 2 ruangan yang dipisahkan oleh dinding kaca tembus pandang. Ruangan pertama berisi 2 wastafel yang di depannya ada cermin besar. Lalu ada kloset juga. Sedangkan ruangan kedua tentu saja berisi bathtub tempatku berendam. Nah, pas lagi menikmati enaknya berendam di air panas, disitulah aku mulai merasa adanya keanehan. Jadi pas aku lagi berendam sambil memejamkan mata, tiba-tiba aku mendengar sesuatu. Kayak ada suara perempuan yang berbisik persis di telingaku. Kayak gitu suaranya. Tentu saja aku langsung kaget, karena aku kan sendirian. Apa aku ketiduran ya? Terus ngimpi, pikirku. Pokoknya aku masih berusaha berpikiran positif. Aku pun kembali bersantai, sambil menenggelamkan wajah dan membasahi kepala dengan air hangat. Nah, beberapa detik kemudian ketika kepala udah muncul di permukaan, pas lagi nyeka air dari wajah, saat itulah aku kaget banget. Karena sekilas, aku melihat ada sosok yang sedang berdiri di balik dinding kaca atau berdiri di depan wastafel. Sosoknya perempuan berambut panjang. Refleks, aku langsung mengucek-ucek mata lalu melihat langsung ke depan wastafel dengan lebih jelas. Tapi ternyata gak kelihatan lagi, karena sepertinya sosok itu sudah menghilang. Wah, walaupun udah gak ada, aku tetap takut banget. Dan memutuskan untuk selesai berendam, lalu keluar dari bathtub. Tapi ketika masih berdiri di samping bathtub, tiba-tiba lampu kamar mandi mati. Jadi suasananya gelap banget. Tapi masih adalah sedikit cahaya dari luar yang masuk lewat celah bawah pintu. Wah, tentu saja aku makin takut. Lalu cepat-cepat handukan berniat untuk langsung keluar kamar mandi. Tapi ternyata tidak semudah itu. Dalam remangnya cahaya, aku merasa sepertinya aku gak sendirian. Dan bener aja, ketika mata udah terbiasa dalam gelap, aku melihat ada sosok seram di sana. Jadi, ada seorang perempuan yang sedang berdiri di pojok sebelah kloset. Sosok itu emang diem aja, tapi serem banget. Melihat itu, aku langsung lari, ngambil baju sekenanya, lalu pergi keluar kamar. Setelah itu, aku meminta kepada pihak hotel untuk pindah kamar. Dan itu benar-benar menjadi pengalaman yang sepertinya tidak akan aku lupakan seumur hidup. Cerita-cerita ini bisa kalian baca sendiri di Twitter ya. Nanti aku taruh linknya di bawah.
Pokoknya kalian wajib banget mampir ke akunnya. Namanya @bristory. Cerita-cerita di sana serem-serem dan bikin merinding. Terus tipe-tipe cerita serem yang ringan dan realistis gitu. Kepoin deh. Lalu buat kalian yang udah nonton video ini dari awal hingga akhir, makasih banget ya. Aku bener-bener seneng banget kalau kalian klik video aku dan nonton. Kalau kalian suka dengan cerita ini, boleh banget klik tombol like-nya. Terus kalau kalian berkenan nih, tolong dukung saya dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Sugeng Dalu!